Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nupita Seprianti dengan NIM D1B018023. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai cara pengendalian hama tikus pada tanaman padi sawah. Kita tahu bahwa hama tikus merupakan hama yang sangat penting pada tanaman padi. Hama tikus ini termasuk hama yang berpotensi menyebabkan kegagalan panen dan mengakibatkan hasil produksi tanaman padi menjadi menurun. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian terhadap hama tikus ini, seperti cara pengendalian biologis atau hayati, cara pengendalian kimia, pengendalian secara mekanik dengan sanitasi lahan, ataupun dengan cara kultur teknik. Sebelum kita masuk kepada cara pengendalian hama tikus pada tanaman padi sawah, alangkah baiknya atau ada baiknya kita sebagai petani harus mengetahui terlebih dahulu mengenai biologis dan ekologi dari si tikus sebagai hama ini. Dilihat dari klasifikasi tikus, biologisnya tikus ini termasuk ke dalam ordo Rodentia dan famili Muridae dengan subfamili Murinae. Tikus ini berkembang sangat pesat. Secara teori, tikus dapat berkembang biak melebihi 1000 ekor per tahun dari satu ekor pasang tikus. Dari hal ini dapat diketahui bahwa populasi tikus meningkat sangat pesat, yang mana akan berpengaruh terhadap tanaman padi. Perkembangan tikus ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor lingkungan, yaitu tersedianya sumber makanan bagi si tikus, yaitu tanaman padi salah satunya. Cara kita untuk mengendalikan hama tikus ini dapat dilakukan dengan pengendalian yang paling mudah sampai pengendalian dengan melakukan zat kimia. Di antara cara pengendalian yang mudah atau dapat kita aplikasikan, yang pertama yaitu melakukan penanaman dan pemanenan padi secara serempak. Di suatu lahan tanaman padi, antara petani yang satu dengan petani yang lainnya, jarak tanam padi diharapkan tidak lebih dari 2 minggu, sehingga tidak memberikan celah bagi si tikus untuk berkembang biak dan bersarang di lahan padi tersebut. Kemudian selanjutnya, cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara perburuan massal atau gropyokan terhadap si tikus ini dengan cara membunuhnya secara langsung. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan sanitasi lahan atau pembersihan lahan dari semak-semak, rumput-rumput, agar si tikus tidak memiliki habitat atau sarang-sarang yang dapat berkembang biak dan dapat meningkatkan populasi tikus pada lahan, karena lahan sudah bersih dan sudah tidak ada lagi tempat yang bisa dijadikan habitat oleh si tikus ini. Kemudian cara selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara fumigasi atau pengasapan. Pengasapan ini kita lakukan pada lubang-lubang atau sarang si tikus ini yang berada pada pematang sawah, saluran air atau tanggul yang ada di sekitar lahan tanaman padi. Kita bisa melakukan pengasapan pada lubang tikus ini sehingga tikus akan mengalami kematian. Kemudian selanjutnya cara pengendalian yang bisa kita lakukan bisa dengan cara-cara yang sudah biasa, yaitu seperti perangkap, menggunakan jaring, menggunakan bunyi-bunyian, dan cara yang biasa kita gunakan. Pengendalian secara biologi juga bisa kita gunakan dengan memanfaatkan musuh alami si tikus seperti ular, burung hantu, dan musuh alami lainnya. Pengendalian selanjutnya yang bisa kita aplikasikan juga dengan cara memasang tirai persemaian pada saat padi disemai agar terhindar dari hama tikus. Tirai persemaian dipasang ini dengan tinggi kurang lebih 60 cm. Banyak cara pengendalian dapat kita lakukan dan aplikasikan dalam mengendalikan hama tikus pada tanaman padi sawah. Kita dapat memilih salah satu atau menggunakannya secara kombinasi
dan sesuai dengan lingkungan tempat dan lahan tanaman padi yang kita semai atau yang lahan tanaman padi yang akan kita kendalikan dari hama tikus ini. Sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat karena kita masih sama-sama belajar dan berbagi informasi yang diketahui. Semoga terbantu ke depannya, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.